Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Tegar Wijaksana, eh, yang akan menjelaskan tentang jaringan saraf tiruan atau algoritma JST. Nah, pertama kita dulu mengenali bahwa apa sih sebenarnya itu algoritma jaringan saraf tiruan. Nah, di sini jaringan saraf tiruan merupakan algoritma klasifikasi yang meniru prinsip kerja dari jaringan saraf manusia. Jadi algoritma ini tuh memetakan data data masukan pada layar menuju target pada layar keluaran melalui neuron-neuron yang ada dan pada layar yang tersembunyi. Nah, jadi jaringan saraf tiruan itu dia cara kerjanya itu mirip dengan otak manusia begitu. Jadi ada hubungan antar saraf terjadi secara dinamis dan juga otak manusia itu memiliki kemampuan untuk belajar dan beradaptasi dan mampu mengenali pola wajah, mengkontrol organ-organ tubuh. Nah, di sini kan tadi sebelumnya saya eh, jelaskan yang pengertian dari jaringan saraf tiruan itu ada neuron-neuron tergantung pada layar yang tersembunyi. Nah, neuron ini merupakan sistem yang fault tolerance, yaitu dapat mengenali sinyal input yang berbeda dari sebelumnya. Maksudnya itu dia dapat mengenali orang yang belum pernah ditemui hanya dengan melihat dari foto dan juga dapat mengenali orang yang berubah karena tua, misalnya toh. Terus tetap dapat bekerja walaupun beberapa neuronnya rusak. Neuron lain dapat tumbuh dan dilatih. Nah, jaringan saraf tiruan ini dia mencoba meniru kinerja otak. Baik tidaknya suatu model JST ditentukan oleh pola antar neuron atau arsitektur jaringan. Selanjutnya, metode untuk menentukan dan mengubah bobot disebut metode learning. Terus, fungsi aktivasi. Nah, jaringan saraf tiruan dapat belajar dari pengalaman. Biasanya berhubungan dengan angka sehingga data yang tidak numerik harus dibuat ke numerik. Selanjutnya, jaringan saraf tiruan disebut black box atau tidak transparan karena tidak mampu menjelaskan bagaimana hasil didapatkan. Jaringan saraf tiruan juga mampu menyelesaikan permasalahan yang tidak terstruktur dan sulit didefinisikan. Nah, adapun dari kelebihan dari jaringan saraf tiruan ini yaitu mengakuisisi, mengeneralisasi dan ekstraksi, fault tolerance, perhitungan paralel, dan JST juga mampu melakukan klasifikasi atau mengenali pola begitu. Terus asosiasi, ada self organizing dan optimasi. Adapun kekurangan dari jaringan saraf tiruan ini, dia kurang mampu untuk melakukan operasi numerik dengan presisi tinggi. Kedua, kurang mampu melakukan operasi algoritma aritmatik, operasi logika, dan simbolis. Selanjutnya, lamanya proses training yang mungkin terjadi dalam waktu yang sangat lama untuk jumlah data yang besar. Nah, implementasi atau bentuk dari produk aplikasi dari jaringan saraf tiruan ini, apa jaringan saraf tiruan ini, saya akan mencontohkan satu fungsi dari jaringan saraf tiruan ini, yaitu yaitu klasifikasi dari bunga bunga iris. Jadi taruh dulu streamlitnya. Taruh dulu di CMD, kita environmentnya dan scripts itu buka streamlit run itu bagikan. Nah, ini adalah contoh implementasi dari jaringan saraf tiruan, yaitu dari apa
klasifikasi bunga iris yang berbasis web. Nah, di sini ada beberapa inputan yang kita masukkan sebelum dia menghasilkan output atas inputan yang kita masukkan sebelumnya. Yaitu di sini ada inputan panjang sepal, lebar sepal, panjang petal, dan lebar petal. Nah, nanti kita print outputnya dan kita print prediksi hasil dari klasifikasi bunga iris tersebut. Nah, misalnya saya contohkan di sini panjang sepalnya bisa kita katakan 5,53. Ini panjang sepalnya. Terus lebar sepalnya kita 2,73 misal. Dan panjang petal 4,03 dan lebar petalnya kita 2,07. Nah, inputan yang kita masukkan tadi itu dia terbaca di parameter inputan. Terus label kelas dan nomor indeks yang sesuai. Nah, di sini ada tiga jenis bunga iris, yaitu setosa, versicolor, dan virginica. Nah, dari hasil prediksi atau hasil klasifikasi dari inputan yang kita masukkan, dia itu menghasilkan output bunga iris jenis versicolor. Nah, kita lihat dari probabilitas hasil prediksi dari masing-masing bunga. Dari setosa dia prediksinya itu 0,0158, untuk bunga versicolor 0,5597, yang kedua virginica, yang ketiga virginica dia nilainya 0,4245. Nah, dari hasil ini bunga iris bunga iris jenis versicolor dia mempunyai probabilitas yang lebih tinggi. Jadi dari hasil inputan yang kita masukkan, maka versicolor yang lebih tepat ciri-cirinya begitu. Mungkin itu saja yang dapat saya contohkan dari materi jaringan saraf tiruan dan implementasinya yang berupa web, yaitu mengklasifikasi jenis bunga iris. Mungkin itu sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.